Shalom, keluargaku, gerejaku, gerejaku, keluargaku. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah bulan Oktober, saudara. Ya, jadi kita mulai memasuki bulan Oktober dan nanti ada beberapa bulan lagi kita sudah masuk kepada juga yang namanya Christmas. Cepat sekali, saudara. Ya, dan saya percaya bahwa juga apa yang Tuhan juga sudah kerjakan ini sangat-sangat luar biasa. Ya, saya baru kembali, saudara, kemarin dari satu konferensi misi, saudara. Ini disebutnya Antioquia 21, saudara. Ya, dan atmosfer yang dibangun itu adalah, saudara, di mana kami ada 148 gereja, saudara. Ya, memang sebagian besar itu hanya di Singapura. Tapi juga misioner-misioner mereka yang mereka utus itu ada kurang lebih 138 orang, saudara. Ya, dan separuhnya itu ada di Singapura, tapi separuhnya lagi, saudara, ada di overseas, ya, di luar negeri. Dan banyak yang bersaksi kemarin, ada yang dari Afghanistan, ada yang dari Lebanon, ada yang dari Tiongkok, saudara. Semuanya kita berkumpul, ada yang dari Thailand, ada yang dari Burma, ada yang dari Myanmar, segala macam, saudara. Ya, dan memang ini konferensi yang memang mesti base-nya dari gereja, saudara. Ya, karena gereja itu sendiri, saudara, gereja besar, ya, di Bartley Christian Fellowship ini, ya, church, ya. Dan saya lihat atmosfer yang dibangun itu adalah atmosfer misi, ya. Jadi kalau semua yang ada di gereja itu, saudara, itu berbau misi semuanya, ya. Nah, saya percaya juga mirip-mirip kita begini loh. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Saudara, ada statement-statement yang sangat luar biasa dan sangat menolong, ya, memberikan inspirasi kepada saya juga. Dan yang saya sangat suka, saudara, adalah hampir 80%, saudara, itu orang-orang yang di bawah 40 tahun. Ya, jadi itu anak-anak muda semua. Dan waktu dibuat tantangan di hari terakhir itu, saudara, ada 200 sekian, saudara, orang yang mengambil keputusan untuk juga mereka mau masuk dalam ladang misi. Saudara, jangan tanya saya itu jadi mereka semua hamba Tuhan. Enggak, saudara. Mereka dengan profesi mereka. Ya, saya ketemu dengan salah satu orang yang dia ada peternakan ayam di Tanzania, saudara. Ya, dan dia ada lagi di mana lagi di Ethiopia juga, saudara. Dia punya garment, saudara. Jadi anak muda, saudara, masih anak muda. Tapi dia bilang sejak dia punya misi, hatinya punya misi, dia bilang Tuhan tuh buka jalan sama dia, ya. Dan dia, ya, kami bilang, ya, tolong datang ke Indonesia supaya juga dilihat bisa apa yang bisa kamu bangun di sana, ya. Tapi ini hati mereka sangat luar biasa, ya. Nah, saya bersyukur, ya, juga hari ini kita suasana kekeluarganya kuat sekali, saudara, ya, di sana, ya. Dan misi-misi mereka itu bukan satu denominasi saja, saudara, tapi mereka itu bisa saling. Jadi kalau kita punya juga, saudara, tenaga-tenaga misi, ya, karena mereka juga ada masuk dari YWAM segala macam, saudara. Ini mereka akan bantu kita loh. Soal dana juga loh, saudara. Jadi mereka nggak pusing kamu dari mana. Yang penting punya misi, mereka akan latih, ya. Sudah tentu mereka dengan sistem yang 1361 itu loh, saudara. Satu orang 3 bulan dilatih, 6 bulan latih, habis itu 1 tahun mereka dikirim ke ladang misi, ya. Dan biasanya mereka semua berhasil semua, ya. Karena kenapa? Karena dipersiapkannya itu 1 tahun, saudara, ya. Saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang ingin dibangun tadi dalam penyembahan ini, mungkin kalau saudara-saudara yang anak-anak muda, ya, yang mungkin angkatan muda maksud saya, saudara, ini lagu-lagu tadi adalah lagu-lagu tahun 90-an, saudara, ya. Tapi suasananya asik kan, saudara, ya. Kalau lagu-lagu sekarang itu banyak sinkopnya, ya. Kalau saudara pakai gigi palsu, hati-hati, saudara, jangan sampai ketelan gigi palsunya, ya, karena banyak sinkopnya. Tapi lagu-lagu dulu itu saya lihat, saudara, lebih cozy atau mungkin asik gitu loh, saudara, ya. Kita bisa saling dan ini
gereja mesti dibangun dalam atmosfer seperti ini, saudara. Ya, ada amin? Coba lihat sekali lagi, saudara. Ya, kalau saudara belum kenal, tanyain juga, saudara ini siapa sebenarnya gitu loh. Ya, haleluya. Oke, nah tema kita selama 1 bulan ini, saudara, bicara tentang bagaimana kita sehati, sepikir. Karena kita ada banyak masalah, tapi saya percaya kunci kesehatian dan satu pikir ini penting, saudara. Ya, makanya begitu penting. Memang ayat tema kita, saudara, itu di dalam Filipi pasal yang kedua itu dikatakan kita mesti sehati sepikir. Nah, saya melihat, saudara, ada 3 hal yang kita mesti sehatikan. Dan ini kita kembali lagi, saudara, mesti lihat kepada gereja yang mula-mula. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu bisa berkuasa itu begitu luar biasa. Bagaimana juga orang-orang yang dipakai Tuhan juga pada waktu itu juga, saudara, itu dipakai dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Ini yang sedang kita doakan. Haleluya. Ada amin, saudara. Karena gereja-gereja sekarang ini, saudara, semua sudah fokusnya kepada gedung. Ya, sedangkan, saudara, atmosfer daripada semuanya ini kita mesti bangun itu dari pribadi-pribadinya. Ya, banyak saja tidak cukup, saudara. Kalau banyak nggak bergerak, ya sama juga, saudara. Ya, seperti teguran daripada juga sidang Tuhan. Dikatakan, kamu kelihatannya hidup, tapi sebenarnya mati, katanya. Nah, loh, saudara. Jadi rupanya ada gereja-gereja yang kelihatannya hidup, tapi mati, saudara. Karena kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi hati Tuhan, gitu loh. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, kesehatian, kesepikiran kita ini mesti dimulai dari mana? Nah, yang pertama, saudara, yang saudara mesti tahu adalah dalam doa. Ya, coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Jadi, saudara, ini bagaimana sebelum Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama kuasa Roh Kudus itu turun, saudara. Saudara, itu diawali dengan Kisah Rasul 1:14 ini. Coba kita baca, dikatakan apa, saudara? Sama-sama, 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi, saudara, kenapa juga ini kita, ya saudara, ini baru lagi, saudara, kita membuat untuk doa malam, ya. Malam pujian sembah. Dimana juga kita ingin, ya kepengennya sih, karena kemarin udah dilakukan sekali, saudara. Ada beberapa yang komentar sama saya, bahwa juga dia kata, Pak Sofyan, aduh saya sangat diberkati loh. Kalau bisa setiap bulan sekali loh Pak, katanya. Ya memang ini kerinduan kita, saudara. Ya, sebab apa yang dulu kami pernah juga pergi ke Bukit Doa, Yoido itu, saudara, Full Gospel Church di kota, lupa itu, Seoul, ya. Tapi di Bukit Yoido ini, saudara, kurang lebih di luar daripada juga kota Seoul, itu mereka semua berdoa. Dan saudara, itu bukan, kita pengen, saudara, ya, ya orang bilang di gereja itu menjadi jawaban lah, gitu loh, ya. Karena waktu kami datang, saudara, itu kurang lebih kita datang mesti doa pagi, ya, jadi sekitar jam 4, ya, jam 4 atau jam 4 pagi, saudara. Dan itu kalau saudara ada di bukit doa itu, saudara, itu suara banyak itu loh. Cua, di mana-mana loh, saudara. Karena memang itu bukit doa, jadi ada goa-goanya. Dan itu keluarga-keluarga yang membawa orang-orang sakit, yang sakitnya itu, saudara, sudah tidak ada harapan lagi. Karena kami tanya, saudara, kepada mereka, kenapa kamu di sini? Kamu udah berapa bulan? Oh, saya sudah 6 bulan di sini. Enggak kerja kamu? Enggak, kita gantian, katanya. Ya, hari ini nanti saya, nanti besok ada kakak saya, ada siapa lagi, saudara. Sampai begitu. Lalu saya tanya, kenapa kamu bawa ke sini? Kan enakan di rumah. Enggak. Orang tua saya mau, katanya, kalau mati mendingan mati di gereja daripada di rumah sakit, katanya. Nangkep ya, saudara? Dan mereka berpikir gini, karena setiap kali malam itu ada doa, mereka mau ikut doa. Karena mereka percaya seperti kolam Bethesda itu loh, saudara.
Kalau ada air berkocak, nah di situ sudah kami mau menangkap itu semua. Kamu enggak kecewa? Saya bilang kalau Tuhan enggak jawab, enggak. Karena kami percaya iman kami ini nantinya juga akan diperhitungkan oleh Tuhan. Wih, luar biasa sekali. Haleluya. Ada amin, saudara. Nah, kita kepengen loh, saudara. Untuk juga doa malam atau mungkin malam pujian, penyembahan atau malam untuk saudara yang mempunyai masalah itu dibawa ke situ. Itu tempat di mana juga kasih karunia Tuhan itu akan juga melawat kita semua. Saya pergi ke Kucing juga saudara. Itu atmosfernya juga seperti atmosfer tahun 80-an, 90-an loh saudara. Dan kemarin juga saudara di malam terakhir itu atmosfernya saya teringat lagi dengan pertama kali Abalaf itu mulai. Ya, di mana anak-anak muda itu berdoa, mereka mengerang. Saudara ini bukan full karismatik loh saudara. Ini orang-orang Injili, tapi mereka juga karismatik. Ya, walaupun juga tidak bahasa lidahnya di banyak gitu enggak. Tapi atmosfer itu dibangun. Saya lihat kebangunan rohani juga ada di orang-orang Injili ini. Ya, dan atmosfer itu atmosfer untuk dipanggil ke misi itu, saya bilang ini 200 anak. Saudara waktu diundang itu mereka turun bareng-bareng gitu loh. Semua maju dari berbagai denominasi. Ada kurang lebih, malam itu ada kurang lebih hampir 1.000 orang saudara. Ada di sana. Ya. Dan saudara kita bersyukur. Ya. Ada amin saudara. Jadi kalau di Kucing itu saudara setiap minggu mereka mengadakan doa malam itu. Ya, karena memang mereka udah men-set Sabtu malam itu saudara itu adalah doa untuk mempersiapkan hari Minggu. Karena mereka cuma sekali saja kebaktian 3.500 orang ya. Jemaatnya ada kurang lebih 5.000 sampai 6.000 saudara. Kalau di Kucing ya, di Sarawak itu di Malaysia. Tapi atmosfernya loh. Nah, saya percaya. Nah, ini kita kan baru bangun kembali. Ya, apa yang dulu terjadi dengan PPRG, apa itu? Namanya Persekutuan Pemuda Remaja Gereja, ya. Itu di mana? Saya nggak tahu saudara, di sini ada yang pernah hadir ya, Sunanto? Ini angkatan-angkatan yang lama-lama ini saudara, ya. Nah, kita rindu saudara, kita rindu juga lewat doa ini semua masalah bisa diselesaikan. Ya, kadang kenapa? Tuhan yang lakukan, bukan kita loh. Kita semua cuman bersama-sama. Nah ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, kalau saudara lihat di sini di dalam Kisah Rasul. Jadi karena Ibu Yesus loh ada di sana. Sebagaimana mereka ada di sana, kenapa? Karena ada janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita kenapa mesti berdoa bersama-sama? Karena ada janji Tuhan. Haleluya. Kalau sendiri saudara mungkin juga saudara berat. Ya, apalagi kalau doa puasa. Udah, saudara, banyak tantangannya. Ya, tapi kalau doa bersama-sama itu luar biasa. Ya, dulu saudara semua penatua pemimpin itu harus setahun itu mesti beberapa kali doa puasa. Ya, ini cerita Abalaf lama ini saudara. Ya, itu puasa mulai dari 3 hari. 5 hari, ada yang sampai yang 10 hari. Pernah satu waktu saudara itu di hotel, sampai itu orang hotel bilang, ini kuat ya 10 hari katanya nggak makan. Ya, dilihat katanya kita seger-seger loh saudara. Ya, dan biasanya kalau udah hari ke-7 ke atas, sudah nggak mau makan lagi saudara. Malas makan. Karena badannya dikondisikan seperti itu. Dan saudara, ada banyak mujizat yang terjadi. Bahkan orang sakit itu sudah ikut doa puasa 10 hari sembuh itu. Ya, yang saya tahu adalah salah satunya Pak Ade almarhum. Ya, nah ini ya dulu dia melayani di kedukaan saudara. Ya, tapi sekali lagi apa yang terjadi saudara? Kisah Rasul pasal 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Nah ini ayat yang keempat, coba kita baca sama-sama, dikatakan apa? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu apa? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan saudara, memang doa bersama-sama itu. Makanya juga saudara, sebenarnya kami itu setiap Sabtu kita sudah doa. Cuman pagi, begitu ya. Makanya kita coba untuk juga ini, coba 1 bulan sekali. Saudara, rest semua PKS, semua kita kumpul bersama-sama. Ayo kita bangun mezbah doa ini. Ya, karena Ibu Julia juga, ya Ruth Julia juga sudah menubuatkan saudara. Ayo kita mesti bangun mezbah doa ini. Haleluya. Ada amin? Supaya saudara dan saya, kita bisa gini loh saudara. Ada banyak masalah yang kita tidak bisa jawab saudara, kepada saudara. Tapi pada waktu saudara masuk kepada atmosfer doa bersama itu, doa korporat itu ada hal-hal yang ajaib yang akan terjadi. Ada amin? Kisah Rasul 4:31. Jadi mereka ini secara bertahap loh saudara. Dan apa orang bilang ini? Semakin kuat Roh Kudusnya. Kisah Rasul pertama itu mereka diurapi dengan begitu luar biasa. Dan sejak itu saudara, tanda-tanda mujizat, keajaiban itu menyertai dari para rasul-rasul ini. Jadi saudara, bukan saja orang-orang yang mengikuti doa itu diberkati saudara. Tetapi juga pelayanan daripada hamba-hamba Tuhannya ini, para rasul-rasul ini tambah dahsyat saudara. Saking dahsyatnya sampai beberapa juga rasul-rasulnya ini ditangkap saudara. Tetapi mereka tidak berhenti berdoa. Haleluya. Ada amin? Saudara, semakin saudara juga menghadapi masalah. Saya dengar satu hamba Tuhan katakan, kalau saudara juga mau mengalami mujizat besar, saudara mesti menghadapi masalah besar. Haleluya. Ada amin? Ya, jadi kalau saudara mau mujizat, nah saudara mesti ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak ada mujizat. Haleluya. Ada amin saudara. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini Tuhan sedang bekerja. Coba lihat dari Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 4. Nah ini terjadi luar biasa lagi. Bukan saja Roh Kudus itu turun dan mereka waktu penuh Roh Kudus, sampai orang-orang di luar sana saudara berkata, loh ini kan orang Galilea, kenapa bisa bahasa kita ya? Nah saya percaya saudara, kalau kuasa Roh Kudus itu selalu memulihkan komunikasi kita. Ada amin gak nih? Ada amin gak di sana? Ya ini katanya orang Galilea, kok bisa bahasa kita? Saudara tahu bahwa juga sejak Menara Babel itu saudara, Tuhan mengacaukan bahasa itu. Supaya enggak satu bahasa. Ya karena mereka itu ingin membangun untuk diri mereka sendiri. Haleluya. Tapi hari di mana ketuangan Roh Kudus ini, di mana juga murid-murid 120 orang ini dipenuhi kuasa Roh Kudus. Saudara, ini luar biasa. Dikatakan sampai orang di luar sana dikatakan, loh ini orang Galilea kok bisa bahasa kita? Nah saya percaya doa itu, kuasa Roh Kudus itu yang akan mendrive kita untuk bergerak bersama-sama. Haleluya. Amin saudara. Nah makanya saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 4 terjadi sesuatu yang belum pernah mereka alami. Dikatakan katanya apa? Ayat 31. Dan ketika mereka sedang apa? Berdoa katanya. Goyanglah tempat berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang harus terjadi. Saudara, doa kita ini harus menuju kepada pemberitaan Injil. Hati untuk pergi, untuk menyampaikan, menceritakan, untuk menyatakan apa yang perbuatan-perbuatan yang besar di dalam hidup saudara kepada orang lain yang belum kenal Tuhan. Doa itu mengubah banyak hal. Saudara, ada banyak orang gak mengalami apa-apa karena tidak pernah berdoa. Dan kalau berdoa juga mereka tidak percaya Tuhan akan bisa menjawab doa mereka. Itu masalah kita.
Hari ini sudah bertobatlah saudara. Percayalah kalau ada Tuhan yang berjanji. Dan saya berkata saudara, lebih jauh lagi nih. Jadi penyembahan kita ini saudara, mesti sampai saudara dapatkan sesuatu itu loh. Ya, jangan cuma ya haleluya. Wih, waduh indah sekali. Ya saya juga kasih tahu sama yang WA saya bilang ya ini penyembahan kita jangan cuma hanya buat kita doang. Tapi penyembahan kita ini harus sampai kita punya hati untuk memenangkan jiwa buat orang lain. Kalau enggak saudara, dunia ini tidak akan bisa kita jangkau saudara dengan Injil kerajaan Allah. Lewat hidupmu, lewat hidupku. Lewat juga masalah yang sedang kita hadapi. Lewat juga proses apa yang sedang saudara juga jalani. Percayalah, Tuhan itu ingin menyatakan hal-hal yang ajaib. Itu yang Tuhan janjikan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 itu mengatakan, kitalah bangsa yang dipilih Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Haleluya. Saudara, saudara milik Tuhan. Ya, saudara bukan milik dunia ini. Saudara milik Tuhan. Dan hatimu mesti seperti ini. Lebih jauh lagi saudara. Kalau saudara juga baca dalam kitab Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-17. Doa bersama itu saudara, itu membuka rahasia yang tertutup saudara. Ya saudara tahulah bagaimana juga bangsa Israel ini karena keras tengkuk. Lalu Tuhan juga meluaskan untuk juga Raja Nebukadnezar ini. Yang adalah orang kafir ini saudara. Ya untuk juga menguasai daripada juga bangsa Yehuda ini. Lalu saudara juga apa yang terjadi? Orang-orang yang memang baik, saudara, muda, pintar, saudara, ini dikumpulkan dan mereka itu dipersiapkan, saudara, dengan makanan-makanan yang luar biasa gizinya. Karena ini makanan raja, saudara, ya. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini juga Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Dan apa yang terjadi, saudara, dikatakan katanya Raja Nebukadnezar itu membuat sayembara, saudara. Dikatakan dia mimpi, tapi dia lupa mimpinya apa. Dan dia juga nggak mau kasih tahu mimpinya apa, ya saudara katanya supaya juga apa? Dia mau tahu saudara sampai seberapa hebatnya daripada juga orang-orang pintar di negeri itu saudara. Haleluya. Tapi juga saudara ilmunya belum nyampe, ya sudah disayembarain nggak ada yang berani saudara. Dia bilang mana tahu, kita nggak tahu lah katanya juga itu raja ngimpi apa gitu loh. Waduh, kata raja tambah marah lah katanya. Udah dibunuhin aja semua nih. Istilahnya orang bilang, kamu tuh semua tuh, apa orang bilang, moyung gitu ya. Ya, nggak berguna kamu itu. Ya udah dimatiin aja lah semua katanya. Ya tapi saudara ada pribadi yang namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berempat ini saudara, mereka berdoa. Mereka minta kasih karunia Tuhan. Mereka berdoa bersama-sama dan Tuhan mengungkapkan apa yang menjadi mimpi raja pada waktu itu. Ya, ini cerita tentang menubuatkan tentang akhir zaman sebenarnya. Tapi saya percaya saudara, Tuhan juga ingin memakai gereja kita. Saudara-saudara, kalau saudara punya masalah, datanglah dalam doa bersama. Ada amin? Nah gitu dong, sedikit nih kayaknya. Belum berminat saudara. Ya. Saudara gini loh, jangan nunggu ada masalah saudara. Mesti saudara membiasakan diri untuk hidup dalam doa bersama-sama. Karena doa bersama-sama itu akan membukakan banyak rahasia buat hidup saudara. Ada banyak yang kita tidak tahu saudara. Dan Daniel ini dipakai Tuhan tatkala mereka berdoa. Apakah juga cuma hanya sekali? Tidak saudara, masalah bertubi-tubi saudara. Ada orang-orang yang enggak suka sama kelompok mereka. Tapi mereka tidak pernah berhenti untuk berdoa bersama-sama. Dan Tuhan pakai mereka loh. Sampai mereka itu menjadi orang nomor 2 saudara. Sesudah raja. Saudara bisa bayangkan itu. Orang bilang katakan hikmat daripada juga orang-orang pintar pada waktu itu. Ini 10 kali lipat. Saudara bisa bayangkan 10 kali lipat. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saya juga baru pulang dari Malang, saudara. Ya, kalau saudara juga ada yang mau kuliah, tidak mampu, saudara kasih tahu kita. Cuman ada persyaratnya, saudara. Ya, mesti ada syarat-syarat tertentu. Kita terbuka loh, saudara, untuk juga ada beasiswa. Haleluya. Nah, saya percaya, saudara, ini pintu-pintu yang tertutup itu Tuhan bisa buka. Ya, dan saya percaya juga ini kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Nah, hari ini saudara, saya percaya apa yang Tuhan ingin kerjakan, ya. Dan berikutnya saudara, kalau Roh Kudus turun, bukan saja saudara rahasia yang tertutup terbuka, tapi apa yang tidak terlihat itu menjadi nyata. Ya, saudara ingat cerita tentang bagaimana saudara Elia pada waktu juga sudah dia mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Dia ngomong sama Ahab, dikatakan Ahab lalu Ahab katanya pergi makan minum. Ahab lagi makan minum. Tapi Elia ini katanya naik ke puncak gunung Karmel, saudara. Lalu ia membungkuk ke tanah. Ya, karena dia bilang sama si Raja Ahab ini, kamu buru-buru makannya, katanya. Karena sebentar lagi akan ada hujan. Karena saudara tahu, saudara. Karena waktu juga nabi-nabi nabi-nabi palsu ini dibunuh, saudara, 450 itu. Ini memang capek loh, saudara, ya. Kalau motong ayam aja itu ada 450 ya. Kalau ayam kan gampang tuh, lehernya pendek gitu ya. Kalau orang belum lagi yang keras tengkuk, saudara, gitu kan. Saudara bisa bayangkan loh, dalam kelelahannya, tapi dia ingin terus tetap ada. Nah, makanya dia berkata kepada Ahab, dengar nih, ini firman Tuhan katanya. Ya, kalau kamu kagak pergi-pergi ya, kagak cepat-cepat pulang, lu kehujanan lo katanya. Ya, Ahabnya masih ngopi-ngopi ya, di kopi tiam atau di mana kali, saudara. Ya, dia lagi makan-makan. Dan Elianya apa? Elia sudah bicara, dia tidak diam, saudara. Dia berdoa. Kalau kita ini tahu, saudara, ada janji Tuhan buat hidup kita, kita mesti masuk dalam doa. Jangan cuma diam-diam begitu aja. Kalau saudara juga diberikan pesan, atau mungkin juga saudara lagi duduk begini, saudara juga mendengar ada suara Tuhan datang kepada saudara, jangan berdiam diri saja. Saudara mesti masuk dalam doa bersama-sama. Dan firman Tuhan katanya, Elia dengan juga bujangnya nih naik ke gunung, saudara. Dan saudara dalam doa bersama ini, saudara, Elia berdoa bersahati dengan luar biasa, saudara, ya. Karena bujangnya ini serius sekali, saudara. Dia sangat percaya sama juga Nabi Elia ini. Sampai juga Nabi Elia katakan, naik bujang ke atas gunung sekali. Udah lihat belum tanda-tanda mau hujan? Belum, katanya. Saudara, waktu kita bersahati, Tuhan memang gak langsung bim salabim jawab doa saudara. Tapi butuh proses, saudara. Dan proses itu adalah proses di mana 2 atau 3 orang itu bisa bersahati. 2, 3 orang itu juga bisa satu pikir. 2, 3 orang itu juga berseru bersama-sama kepada Tuhan. Ya, dan kalau saudara juga bisa lihat, proses inilah yang Tuhan rindukan terjadi pada diri kita. Haleluya. Ketekunan itu penting. Ya, coba bilang kanan kiri. Lu doa mesti tekun. Ya. Jangan kalau ditanya, udah doa belum? Udah, kapan? Seminggu yang lalu udah doanya. Ya ilah. Saudara mesti tiap hari berdoa. Ini saudara abdinya ini 7 kali loh, saudara. Dia naik turun. Karena dia percaya. Dia lihat Nabi Elia ini setiap perkataannya itu tidak pernah gugur, saudara. Nggak pernah nggak berhasil. Makanya kesehatian, hubungan ini penting loh, saudara. Ya, kasih karunia Tuhan yang akan mengerjakan kita. Ya, kalau kita sehati, apapun kita bisa kerjakan. Haleluya. Ada amin? Ya, kita juga lagi lihat kayaknya gedung kita ini udah lama nggak dicat segala macam. Lalu juga Pak Hengki bilang udahlah,
Ya, penatua-penatua lain juga bilang, bagaimana juga kalau kita sedikit renovasi lah. Ya, nah ini kita butuh sehati, sepikir, nanti kita kerjakan. Ya, dulu aja bisa ya. 400 juta mulainya gitu kan. Pak Hengki nanya saya kan, mau dimulai apa enggak? Ya saya bilang kalau nanya saya pasti saya bilang mulai aja. Saya nggak ada resiko, dia yang panitia saudara. Tapi karena kita sehati, saudara sehati. Ya, tatkala diceritakan saudara, saya terharu, saudara begitu banyak yang kesaksian, yang saudara saya seumur-umur ke supermarket belum pernah dapat undian motor, saudara. Jemaat kita saudara gara-gara pembangunan gedung, sekarang nggak ada yang dapat lagi kan? Ada yang dapat lagi kan saudara? Iya kan? Waktu itu saudara itu bisa dapat motor loh saudara. Kita lelang kan? Ya, dapat berapa puluh juta waktu itu. Ya, itu dimulai terus. Ya, saudara saya juga Sunanto yang berdoa tadi itu, saudara, juga ngalamin mujizat, begitu ya. Nah, dia bilang katanya, waduh, dia lagi juga persiapan untuk bayi tabung. Ya, dia bilang kalau juga berhasil, udah diserahin aja lah. Nah, haleluya tuh. Maunya satu sih saudara tuh, mestinya rame-rame tuh. Ya sekali lagi loh saudara, enggak, coba tangkap sesuatu saudara. Ya, ada hal-hal yang sedang bekerja loh di tengah-tengah kita ini. Yang saudara mesti lihat gitu loh. Saudara, sama seperti bujangnya itu. Dia percaya saudara akan janji Tuhan. Dia percaya akan perkataan daripada Elia. Nabi Elia ini, pemimpin dia saudara. Ini bujang-bujang yang taat sekali. 7 kali saudara. Dan dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dia bisa setengah jalan udah turun aja, udah ngomong aja apa adanya. Nggak ada, udah. Mau dia apa gitu kan? Tapi tidak loh saudara. Dia lakukan sungguh-sungguh. Sampai yang ke-7 saudara. Dia lihat sesuatu. Saudara, doa itu seperti itu. Proses itu kita mesti jalani. Nggak gampang memang saudara. Ya, tidak gampang. Tapi pasti bisa. Yang kedua, sehati sepikir. Bukan saja di dalam doa. Tapi di dalam pengajaran. Ini penting. Hari-hari ini saudara ada begitu banyak pengajaran-pengajaran. Karena saudara kalau kita tidak sehati di dalam pengajaran, ini bahaya. Ya, ada beberapa hal yang kenapa kita mesti ngerti pengajaran. Tahun depan saudara kita akan lebih banyak masuk untuk ini. Ya, kita akan ada membahas beberapa juga apa yang menjadi doktrin Abalaf ini. Ya, seluruh pekerja harus tahu. Saudara jemaat Tuhan juga yang berminat, ya, yang senang juga pendalaman Alkitab, ayo ya tahun depan saudara kita beresin ini. Ya, kita beres. Karena kenapa? Pengajaran itu penting. Coba lihat begini. Dalam Kisah Rasul pasal 2:44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, kesehatian di dalam pengajaran itu akan membawa sesuatu tindakan yang dibutuhkan oleh juga gereja Tuhan atau mungkin umat Tuhan pada waktu itu. Nah, saya percaya saudara, pengajaran ini akan mendorong saudara, mendrive saudara untuk melakukan sesuatu. Jadi saudara jangan cuma hanya mau tahu doang, enggak. Saudara kalau sudah tahu, saudara mesti lakukan. Karena Yohanes pasal 3:31 itu mengatakan, jikalau kamu adalah murid-murid Tuhan Yesus, dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan kapan kebenaran itu yang saudara ketahui itu memerdekakan saudara? Pada waktu saudara melakukannya. Kalau saudara juga sudah dapat pencerahan, waduh saudara, itu yang saya bilang juga, makan terus kegemukan saudara, ya. Sampai juga semua pabrik saudara ada di dalam tubuh saudara. Pabrik gula, pabrik minyak. Ya, saudara. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, pengajaran penting. Coba bilang kanan kiri, pengajaran itu penting. Hati-hati. Ya. Hati-hati saudara, ya. Karena pengajaran itu juga saudara menyatukan kita loh. Yang ini loh, dikatakan. Semua orang yang mendengar pengajaran itu
Waduh saudara, menjadi satu katanya. Ya, yang berikutnya, pengajaran itu mendatangkan mujizat loh saudara. Dalam ayat yang ke-43 saudara, dikatakan apa? Setelah mereka sehati sepikir saudara, ini ada urapan Tuhan. Jadi saudara, pengajarannya apa? Roh Kudusnya akan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi iman kita loh saudara. Haleluya. Haleluya. Ya penting nih. Ya. Dan sekarang kita punya sekolah ya. Dan saudara sebenarnya sudah lama kita punya ini. Tapi hari ini kita yang kembali lagi kita ambil alih saudara. Let's ini ya. Untuk kita juga gunakan untuk sama-sama saudara. Untuk menyatukan pengajaran kita ya. Saudara-saudara yang mau masuk ke ladang misi. Perlu untuk juga sekolah, supaya saudara juga tahu untuk bagaimana masuk ke ladang-ladang misi di dalam juga pelayanan kita ini. Ya, Kisah Rasul 2:43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu apa? Mengadakan banyak mujizat dan tanda. Pengajaran saudara mengikuti daripada tanda-tanda dan mujizat. Makanya penting kekasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Pengajaran juga saudara ini bisa membawa kutuk buat kita. Coba kalau saudara juga baca di dalam Galatia pasal yang 1 ayat yang ke-8, 9 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah katanya dia. Ini Paulus marah benar sama sidang di jemaat di Galatia. Karena mereka ini sudah mulai dengan roh. Dan mereka ini mau kembali lagi kepada hukum Taurat. Mereka mau jadi kedagingan lagi. Nah, Paulus marah saudara. Ini kamu ini siapa gitu loh yang ngajar kamu. Ayat 9 katanya. Seperti yang telah kami katakan dulu. Sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu telah terima katanya. Terkutuklah dia. Jadi saudara bisa bayangkan, orang yang ngajar terkutuk, yang dengar lebih lagi terkutuk. Jadi saudara ini penting ya. Dan juga saudara, pengajaran itu bisa mendatangkan roh yang lain. Coba lihat di sini. 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang kedua keempat dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tapi aku takut katanya. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kami terima, atau Injil lain yang daripada juga kamu terima, makanya dikatakan terkutuklah orang itu juga. Nah sekali lagi loh saudara, pengajaran itu penting. Ya, coba bilang kanan kiri, pengajaran penting. Ya, jangan kita ini jadi hidup terkutuk karena kita nggak tahu ini pengajarannya sesat, gitu loh. Ya, saudara tuh eling lah gitu loh. Ya gini, saudara, kita memang nggak mesti bisa semua, tapi saudara tahu minimal tuh basic dasarnya apa gitu loh. Ya, nah, makanya tahun depan lah kita akan banyak berbicara ini. Ya, jadi saudara ingin memperdalam, tapi jangan memperdalam saja, tapi saudara mesti mempraktekkannya. Itu yang lebih penting. Ya, tahu saja nggak cukup. Coba tanya, ngomong kanan kiri bilang ini, tahu aja lu nggak cukup loh. Mesti dipraktekkan. Ya, baru yang saudara praktekkan itu akan mendatangkan urapan, mendatangkan daripada kuasa Roh Kudus dalam diri saudara, mendatangkan mujizat dalam diri saudara. Itu yang terjadi loh, saudara. Ya, yang terakhir, karena kita mau perjamuan kudus, saudara. Ya, sehati sepikir di dalam persekutuan, saudara. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang 46 mengatakan, dengan bertekun sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Haleluya. 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 Nah, saudara, kenapa kita mesti perjamuan kudus? Perjamuan kudus bukan aturan gereja, bukan, saudara.
Bukan. Perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya 2 sakramen ini. Baptisan yang kita percaya. Baptisan dan perjamuan. Ya, nah kenapa saudara? Karena waktu kita makan bersama-sama ini, di dalam tubuh Kristus kita harus saling kita diingatkan saudara. Ya, supaya kita bisa apa? Menjadi saksi saudara buat Tuhan. Ya, coba di dalam Kisah Rasul pasal 3 47 mengatakan, dan sambil memuji Allah karena mereka itu tiap hari kumpulnya saudara, dan juga mereka dilihat orang loh saudara. Ya, ini luar biasa, dan saya percaya juga kalau kita juga benar-benar hidup kita ini bisa dibaca orang gitu loh saudara. Ya, kita menjadi Alkitab yang terbuka buat orang lain. Dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Haleluya. Ya, kita mesti disukai semua orang. Saudara, kita ada, ya, kita ada di lingkungan kita, di mana kita ada, gereja kita juga ini saudara, harus punya nama baik juga. Haleluya. Ya, jangan juga nyaplok orang lain. Ya, ini pusing lah saudara. Ya, kita ini mesti menginjil. Haleluya. Ada amin. Jangan mindahin jemaat orang, jangan. Menginjil. Coba tanyain, tahu gak sih menginjil itu, tahu menginjil? Ya, itu memenangkan jiwa saudara. Mereka yang belum kenal Tuhan itu mesti dikasih tahu. Dan saudara tanya sama saya, Pak saya gak ngerti. Untuk juga kalau yang menginjil itu mesti bagaimana? Loh saudara bersaksi saja tentang hidupmu. Haleluya. Ada amin. Ya, kalau saudara juga bingung, masukin di komunitas itu. 1 Korintus 12, 4-5 dikatakan, sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Saudara mungkin juga bingung, bawa ke komunitas. Haleluya. Ya, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya tidak ada yang independen, saudara. Semua kita ini menyatu dengan visi yang Tuhan sudah beri. Haleluya. Ada amin? Menjadi murid Kristus, ya, yang sejati ini, saudara. Melalui apa? Komunitas yang sejati, yang memancarkan katanya juga kasih, ya, gerakan kasih Bapa surgawi. Untuk kita juga bisa memenuhi semua bidang-bidang kehidupan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, hidupmu, hidupku harus menjadi sesuatu. Ya, 1 Korintus 11 ayat yang ke-26 berkata apa? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, perjamuan kudus itu bukan saja menyatukan kita, mengingatkan kita bahwa kita saling bergantung sama yang lain. Haleluya. Ada amin? Ada amin? Saudara, tapi juga mengingatkan kita satu sama lain, kita saling membutuhkan. Saling tolong menolong, saling bahu membahu, ya. Biarlah hal-hal ini saudara yang kita alami. Dan kita percaya sekarang perjamuan kudus bukan acara gereja, tapi ini perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Setiap kali kita makan, kita ingat kematian Tuhan buat hidup kita. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, dunia dan kami, biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami seperti biar kehendak-Mu jadi untuk menyatu
sepikir yang kehendakmu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Saudara, apa yang saudara mesti lakukan? Boleh slide terakhir dari yang saya punya itu. Saudara, ada beberapa yang saudara bisa lakukan. Sepanjang bulan ini, saudara, kita ingin kerjakan apa yang Tuhan mintakan kepada kita. Ya, kita mesti sehati, sepikir di dalam doa itu menjadikan kita terhubung dengan Tuhan dan sesama kita. Ini penting, ya, karena Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-6 ke-8 itu dikatakan orang Galilea bisa berbahasa Aram, orang Galilea bisa berbahasa Parsi. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus menyatukan kita, bahasa kita, pikiran kita. Yang kedua, saudara, sehati sepikir dalam pengajaran itu menyatukan iman kita, saudara. Iman kita mesti disatukan. Dan ini yang membuat kegerakan yang baru nanti akan lahir di tengah-tengah kita. Ada amin? Kegerakan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Kegerakan bersama-sama membangun rumah Tuhan ini. Ya. Dan yang ketiga, saudara, kita sehati sepikir dalam perjamuan membuat persekutuan kita dengan Kristus dan tubuhnya. Nah, hari ini mari saudara, apa yang saudara juga sudah dapat, kita ingin makan bersama-sama. Ya, saudara boleh baca ayat yang ada, saudara, di roti saudara. Saudara, kita nyanyi ini. Saudara coba imajinasikan, saudara, Tuhan Yesus ada di sini. Dia akan melakukan hal yang sama. Apa yang akan dia katakan kepada dirimu? Itu yang kau harapkan selalu dalam perjamuan. Supaya janji Tuhan itu kau pegang. Dan itu yang kau akan lakukan sungguh-sungguh. Nah, saya percaya kalau juga Kisah Rasul, gereja mula-mula lakukan itu dengan sungguh-sungguh, terjadi hal-hal yang luar biasa. Di tengah kita juga akan terjadi. Ayo, siapa yang harapkan mujizat yang besar, percayalah. Ini adalah caranya untuk kita sehati sepikir melakukan sesuatu bersama-sama dengan Tuhan.